Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang penelitian kami terkait literasi dan inklusi bank digital bagi mahasiswa. Yang pertama, saya Padre Pio Magalhanes Rujempa Santiago akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era digital ini, layanan keuangan mengalami kemajuan pesat dan munculnya berbagai macam bank digital. Bank digital menawarkan kemudahan dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Hal ini menjadi peluang bagi mahasiswa untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan mereka. Namun, literasi keuangan dan inklusi bank digital di kalangan mahasiswa masih tergolong rendah. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan nasional hanya mencapai 38,03%, dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 76,14%. Di kalangan mahasiswa, tingkat literasi dan inklusi keuangan diprediksi lebih rendah lagi. Rendahnya literasi dan inklusi bank digital pada mahasiswa dapat menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi, rentan terhadap penipuan keuangan, kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan, dan terhambatnya akses terhadap layanan keuangan formal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi bank digital bagi mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, seperti seminar dan workshop tentang literasi keuangan dan bank digital, pemberian materi edukasi di kelas, pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang literasi keuangan dan bank digital, dan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Halo, perkenalkan nama saya Alvin dan sekarang saya akan membahas terkait landasan teori. Pertama, di sini saya akan membahas terkait definisi literasi dan inklusi keuangan. Untuk literasi keuangan itu adalah kemampuan dalam memahami dan menggunakan keterampilan keuangan seperti manajemen pribadi, budgeting, dan investasi. Kemampuan literasi keuangan dibutuhkan dalam membuat berbagai keputusan dengan tujuan mencapai kesejahteraan keuangan individu. Lalu ada inklusi keuangan, di mana ini adalah proses memastikan bahwa individu dan bisnis memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang disampaikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Inklusi keuangan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia setiap hari, baik dalam transaksi pembayaran, tabungan, kredit, serta asuransi yang berkelanjutan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Hidayat. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu bank digital. Jadi, bank digital adalah institusi yang menyediakan layanan perbankan sepenuhnya melalui platform online. Hal ini memungkinkan nasabah untuk mengakses berbagai layanan seperti pembukaan rekening, registrasi pembayaran, transaksi e-commerce, pengajuan pinjaman, investasi dan pengelolaan keuangan kapan saja dan di mana saja. Sementara itu, digital banking mengacu pada layanan dan produk perbankan yang dapat diakses secara online, memberi kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi bagi nasabah. Kemudian di sini ada manfaat bank digital bagi mahasiswa. Mobile banking semakin populer di kalangan mahasiswa. Dengan diperkenalkan aplikasi m-banking, mahasiswa dapat mengakses dan melindungi uang mereka langsung di ujung jari mereka. Lalu di sini ada 4 manfaat mobile banking bagi mahasiswa. Yang pertama ada keamanan. Dengan kemajuan teknologi, penipuan juga semakin canggih. Namun, mobile banking menawarkan solusi keamanan yang efektif seperti prosedur login yang aman dan pemantauan akun secara real time. Mahasiswa dapat memantau transfer uang kapan saja dan jika terjadi penipuan, mereka bisa segera menangguhkan akunnya hanya dengan satu kali klik untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua itu ada pemantauan akun instan. Pemantauan akun secara instan memungkinkan pengguna untuk melihat semua aktivitas di akun mereka, termasuk setiap transaksi, setoran, dan penarikan dari rekening giro dan tabungannya. Fitur ini memberikan rasa aman kepada mahasiswa karena mereka bisa langsung mengetahui jika ada aktivitas mencurigakan. Sebagian besar aplikasi perbankan ini juga menyediakan laporan rekening terkini dan laporan hingga 7 hari ke belakang. Pemantauan instan ini membantu mahasiswa mengelola uang mereka dengan melihat dampak dari pembelian besar atau kecil sebelum transaksi dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada akses yang mudah dilakukan. Dengan mobile banking, akses ke akun menjadi lebih mudah. Sebelumnya untuk
melihat status akun, seorang harus menggunakan situs web perbankan online atau ke ATM dan mengunjungi cabang bank. Namun sekarang itu nggak perlu karena udah ada mobile banking di aplikasi untuk melihat saldo mereka berapa, transaksi giro dan tabungan mereka itu berapa. Kemudian yang terakhir ada lebih banyak kontrol atas uang pribadi mahasiswa. Aplikasi perbankan seluruh seperti M-Banking BCA dan M-Banking lainnya memberikan mahasiswa berbagai opsi untuk melakukan transaksi tanpa uang tunai, transfer uang secara instan langsung dari ponsel dengan kontrol yang lebih besar atas keuangan mereka. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan kenyamanan tetapi juga rasa aman serta pelajaran tentang tanggung jawab keuangan. Oke, perkenalkan nama saya Ralf Theodori Ramzagata dan di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Kami telah menyebarkan kuesioner dan kami mendapatkan 52 mahasiswa dari responden tersebut. Dari 52 responden ini kita mendapatkan bahwa terdapat 34 pria, lalu 18 wanita, lalu rentang usianya itu terdapat dari rentang usia 20 hingga 21 tahun. Terus dari semester perkuliahannya ini juga ada menunjukkan bahwa semester 4 itu menjadi responden yang paling umum diikuti, lalu ada dan diikuti oleh semester 8. Nah, kemudian kita melihat dari penggunaan layanan perbankan digital terlebih dahulu. Dari 52 responden disurvei, mayoritas 31 orang atau 59,6% menjawab bahwa mereka sangat sering menggunakan layanan perbankan. Selain itu, terdapat 17 orang atau 32,7% yang menyatakan bahwa mereka sering menggunakan layanan perbankan digital. Namun, hanya sedikit responden yang mengidentifikasikan penggunaan yang kurang intensif, dengan 3 orang atau 5,8% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang menggunakan layanan perbankan digital, dan hanya 1 orang atau 1,9% yang menyatakan bahwa mereka jarang menggunakan layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden aktif menggunakan layanan perbankan digital, dengan sebagian besar dari mereka menggunakan layanan tersebut secara rutin atau bahkan sangat sering. Kemudian kita melihat dari pemahaman inklusi keuangan dan bagaimana perbankan digital dapat meningkatkannya. Dari 52 total responden yang disurvei, sebanyak 40 orang atau 76,9% menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang manfaat inklusi keuangan dan bagaimana perbankan digital dapat meningkatkannya. Mereka mungkin menyadari pentingnya akses ke layanan keuangan yang lebih luas dan praktis yang ditawarkan oleh perbankan digital, serta dampak positifnya terhadap kesejahteraan finansial individu dan masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian, ada juga sebagian kecil responden, yaitu 12 orang atau 23,1% yang mengindikasikan bahwa mereka tidak dapat memahami manfaat inklusi keuangan dan bagaimana perbankan digital dapat meningkatkannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep inklusi keuangan dan perbankan digital dalam memfasilitasi akses ke layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa sementara mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat inklusi keuangan dan perbankan digital, namun masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hal ini di kalangan sebagian kecil responden. Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan edukasi tentang manfaat inklusi keuangan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap perbankan digital di kalangan masyarakat. Kemudian, pemahaman kerja kredit dan pinjaman. Dari 52 responden yang disurvei, sebanyak 28 orang atau 53,8% menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang bagaimana kredit dan pinjaman itu bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep-konsep dasar terkait kredit dan pinjaman, termasuk proses pengajuan, persyaratan, dan implikasi finansialnya. Namun demikian, terdapat juga sebagian responden, yaitu 17 orang atau 32,7% yang tidak dapat memahami bagaimana kredit pinjaman itu bekerja. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pengalaman dalam bidang keuangan, atau mungkin karena kompleksitas konsep tersebut. Selain itu, ada juga 7 responden atau 13,5% yang mungkin dapat memahami bagaimana kredit dan pinjaman bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka belum sepenuhnya memahami konsep tersebut, mereka mungkin memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup untuk memahaminya.
dengan lebih baik dalam situasi tertentu atau dengan bantuan tambahan. Hasil ini menunjukkan pentingnya literasi keuangan dan edukasi tentang kredit dan pinjaman, serta perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum tentang konsep-konsep keuangan yang penting. Dengan pemahaman yang lebih baik, individu dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan mengelola kredit dan pinjaman dengan lebih baik. Lalu, yang keempat pentingnya sejarah kredit yang baik. Dari total 52 responden yang disurvei, mayoritas yaitu 37 orang atau 71,2% menyadari pentingnya memiliki sejarah kredit yang baik. Di antara mereka, 18 orang atau 34,6% menjawab bahwa memiliki sejarah kredit yang baik sangat penting. Sementara 19 orang atau 36,5% menganggapnya cukup penting. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengakui peran pentingnya sejarah kredit yang baik dalam kehidupan keuangan mereka. Meskipun demikian, ada juga sebagian kecil responden yang memiliki pandangan yang berbeda. Sebanyak 14 orang atau 26,9% menjawab netral terkait pentingnya memiliki sejarah kredit yang baik. Mungkin karena kurangnya pemahaman atau pengalaman terkait hal ini. Selain itu, hanya satu orang yang menjawab bahwa memiliki sejarah kredit yang baik kurang penting, yang mungkin merupakan pandangan yang jarang ditemui di antara responden. Hal ini menegaskan bahwa mayoritas responden menganggap memiliki sejarah kredit yang baik sebagai hal yang penting dalam mengelola keuangan mereka. Pentingnya pemahaman tentang sejarah kredit dapat membantu individu membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan membangun reputasi keuangan yang kuat di masa depan. Kemudian, yang kelima yaitu dukungan perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi dan inklusi bank digital bagi mahasiswa. Dari total 52 responden yang disurvei, mayoritas yaitu sebanyak 37 orang atau 71,2% memberikan dukungan terhadap peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi dan inklusi bank digital bagi mahasiswa. Dari jumlah tersebut, 12 orang menganggap dukungan tersebut sangat baik, sementara 25 orang atau 48,1% menyatakan bahwa dukungan tersebut baik. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas responden mengakui pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan edukasi dan dukungan terhadap literasi keuangan dan penggunaan bank digital di kalangan mahasiswa. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian yang kurang positif terhadap dukungan perguruan tinggi dalam hal ini. Sebanyak 7 orang atau 13,5% menyatakan bahwa dukungan tersebut cukup, sementara 8 orang atau 15,4% menganggapnya kurang. Kemungkinan pandangan ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman individu dalam hal dukungan yang diberikan oleh perguruan tinggi, serta pemahaman mereka tentang pentingnya literasi keuangan dan inklusi bank digital. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden melihat peran penting perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi bank digital di kalangan mahasiswa. Dengan adanya dukungan yang lebih besar dari perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa dapat lebih siap dan mampu mengelola keuangan mereka dengan baik, serta memanfaatkan layanan perbankan digital secara efektif. Pada kesimpulannya, hasil survei terhadap 52 mahasiswa menunjukkan variasi yang signifikan dalam demografi responden, dengan mayoritas responden adalah pria berusia 20 hingga 21 tahun, berasal dari Tangerang Selatan dan Jakarta, serta banyak yang berada pada semester 4 dan 8. Dari segi penggunaan layanan perbankan digital, mayoritas responden aktif menggunakan layanan tersebut, dengan sebagian besar dari mereka menggunakan layanan tersebut secara rutin atau sangat sering. Hasil juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat inklusi keuangan dan peran perbankan digital dalam meningkatkannya. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hal ini di kalangan sebagian kecil responden. Pemahaman tentang kredit dan pinjaman juga terlihat bervariasi di antara responden, dengan mayoritas menunjukkan pemahaman yang baik, tetapi ada juga sebagian yang tidak memahaminya dengan baik. Pentingnya memiliki sejarah kredit yang baik diakui oleh mayoritas responden, meskipun ada beberapa yang netral atau kurang memperhatikannya. Dukungan terhadap peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi bank digital bagi mahasiswa juga cukup tinggi, meskipun ada sebagian kecil responden yang memberikan penilaian yang kurang positif. Dengan demikian, hasil survei ini menyoroti pentingnya literasi keuangan dan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap perbankan digital di kalangan mahasiswa.
serta perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep keuangan yang penting di masyarakat secara umum. Sekian dan terima kasih.